sahabat-sahabat saya dari kampus Universitas Indonesia yang hebat-hebat. Kalian adalah kelompok kuning, kelompok karya, kelompok yang ingin membantu dan membangun bangsa ini ke depan. Adik-adik saya, saudara-saudara saya Rewinaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan karya. Akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali calon-calon presiden, bahkan ketua-ketua partai yang berbicara tentang hal yang sangat mungkin memperlihatkan bahwa ada ketidakpuasan. Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru terhadap apa yang sedang terjadi di Republik Indonesia ini? Kita tahu bahwa Republik Indonesia telah melewati segitu banyak zaman. Ada zaman Orde Baru, ada zaman Orde Lama, ada zaman reformasi, yang sampai hari ini kita tidak tahu apakah reformasi itu masih punya makna atau tidak. Sekarang ini kita sudah menuju Indonesia maju dan juga Indonesia emas 2045. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan pikiran-pikiran saya tentang bangsa Indonesia. Indonesia merdeka di tahun 1945 dan kita masuk ke era Orde Lama. Kemudian tahun 1968 golongan karya terbentuk dan selama 32 tahun golongan karya berkarya. Indonesia tumbuh di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Selama 32 tahun ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kita bangun fondasinya Indonesia, kita bangun pertaniannya Indonesia, kita bangun pendidikannya Indonesia, kita bangun kesehatannya Indonesia, kita bangun pemerataannya Indonesia, kita bangun pembangunan di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dengan adanya program transmigrasi. Di era Orde Baru, di era Golkar berkuasa, di era Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia, kita bangga bahwa zaman itu pembangunan tumbuh. Memang kami harus akui ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi karena ketidaktransparan pada saat di mana Indonesia sudah menuju negara maju, negara hebat. Disitulah muncul yang namanya demokrasi. Saya bangga kepada teman-teman saya angkatan 98 yang berjuang untuk memperjuangkan demokrasi, transparanan, dan sebagainya. Saya menjadi bagian daripada itu semuanya. Tetapi saya juga ingin mengkoreksi bahwa tahun 98 Pak Soeharto tidak diturunkan oleh gerakan 98. Beliau mundur dengan ikhlas dan sendiri. Beliau kembali ke Jendana. Beliau tidak lari ke luar negeri. Beliau ada di Indonesia, di Jakarta bersama rakyat Indonesia. Kemudian tongkat estafet diambil oleh Presiden Habibie yang juga dari Golkar. Beliau dalam waktu singkat memperbaiki ekonomi, membangun demokrasi, kebebasan pers, dan beliau adalah tokoh teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Laporan pertanggungjawaban beliau tidak diterima, beliau ikhlas dia ingin maju sebagai presiden kembali. Negara ini dipimpin oleh Gus Dur, negara ini dipimpin oleh Megawati bersama partainya PDIP, dan kemudian tahun 2004 terjadi pemilihan langsung yang baru setelah reformasi, yang kemudian Partai Golkar menjadi partai pemenang pada saat itu. Dan pemenang pilpresnya yang kita tahu adalah Pak SBY dan Pak Yusuf Kala. Setelah 10 tahun, Golkar yang tadinya nomor 1 turun menjadi nomor 2. Dan sampai hari ini insya Allah
Partai Demokrat dan Partai SBY atau Presiden SBY berkuasa selama 5 tahun, tahun 2009 sampai 2014. Kemudian diganti lagi dengan rejim yang baru, rejim yang dimana partai penguasanya adalah PDIP dan Presidennya Jokowi JK. 2019 juga demikian. Kembali lagi kepada saudara-saudara sekalian, 2014 sampai 2024 nanti adalah rejimnya partai penguasa atau partai yang mengendalikan parlemen kita. Presiden Jokowi adalah Presiden Rakyat Indonesia, Presiden Bangsa Indonesia, Presiden Negara Republik Kesatuan Indonesia. Beliau adalah Presiden yang memiliki popularitas sangat tinggi. Dia turun ke lapangan, mengecek baik itu harga, mengecek pembangunan, mengecek infrastruktur yang dibangun. Beliau ingin membangun begitu banyak infrastruktur agar supaya lapangan pekerjaan. Tetapi memang waktu untuk membangun Indonesia butuh waktu. Ada juga calon presiden yang mempertanyakan tentang IKN. IKN ini sudah berbentuk undang-undang. Anggarannya pun sudah dialokasikan dari APBN yang disepakati antara eksekutif dan legislatif. Saya kira kita ingin ada peradaban baru. Kita ingin memperlihatkan Indonesia maju. Kita ingin memperlihatkan ada simbol negara di Indonesia ini atau ada daerah di Indonesia ini yang maju, yaitulah IKN. Jumlah investasinya tidak sekaligus. Jumlah investasinya bertahap. Uang yang dipergunakan pun juga bertahap, tidak sekaligus. Karena kita masih butuh pemerataan di Indonesia. Kita masih butuh pembangunan di seluruh Indonesia, bukan hanya di IKN. Makanya jangan salah menganalisa tentang apa yang direncanakan di IKN. IKN ini direncanakan begitu mendasar oleh pakar dan ahli, menjaga daerah hijau kita, membangun bertahap, mengundang investor swasta dan investor pemerintah melalui BUMN. Ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta yang akan masuk lebih banyak. Kita harap bahwa pertumbuhan penduduknya segera mencapai angka 2 juta pada tahun 2045. Jadi kawan-kawan sekalian yang sedang berbicara IKN, yang sedang rame-rame, mudah-mudahan tidak gagal paham terhadap IKN. Tapi kembali lagi Bung, ini masalah perut, masalah ekonomi, masalah sembako lagi mahal, lapangan pekerjaan lagi susah, dan ketidakadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat melihat BLT tidak disampaikan kepada mereka, hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan kelurahan, dengan kepala desa, dengan orang-orang yang punya kepentingan dengan sembako, PKH, BLT, bansos dan sebagainya. Makanya sekali lagi, ini masalah perut Bung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Aksa, golongan karya. Coblos nomor urut 2, Erwin Aksa. Ini soal perut Bung.